الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, supaya lebih semangat, kita doakan yang menjawab salam saya semua cita-citanya tercapai, sukses, mulia, hidup penuh berkah di dunia dan di akhirat. Kalaupun punya hutang, hutangnya juga bisa segera lunas. Yang belum nikah semoga juga segera nikah. Tapi sepertinya sudah semua ya, kecuali yang anak-anak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Tadi alhamdulillah sudah dikenalkan, nama saya cukup singkat, Sami, konon katanya panjang, Sami Allahu liman hamidah. Panjang ya. Tapi karena ada lafadz Allah dan lain sebagainya, kepercayaan masyarakat itu kadang mempengaruhi juga ya. Kalau namanya terlalu panjang sakit-sakitan gitu ya, sehingga dipotong menjadi Sami. Nah, saya tidak terlalu percaya dengan kepercayaan itu, tapi nama saya sekarang cukup singkat, Sami, atau biasa dipanggil Ustadz Sam ya. Alhamdulillah, aktivitas saya sehari-hari di UNESA, saya dosen kimia sekaligus filsafat, dan saya sangat suka belajar ilmu agama. Sejak SD sudah ngajar ngaji SD ya, karena orang tua saya, kakek nenek saya itu pengajar ngaji, jadi saya ikut ngajar ngaji. Sampai sekarang pun saya masih belajar memperdalam ilmu agama. Saya salah satu murid dari Ustadz Imron Thohir ya. Nah, ketika beliau ngisi terutama di Masjid Al Furqon, alhamdulillah saya ikut. Saya senang sekali terhadap kajian-kajian. Ketika waktu luang tidak ada jadwal ngisi pengajian, maka ikut pengajian itu saya prioritaskan, terutama ngajak anak dan istri. Ini anak dan istri tidak saya ajak, istri ngisi pengajian di Masjid Syiar. Begitupun dengan anak-anak, ada yang ikut, ada yang masih kecapean acara tadi malam. Selain aktivitas di UNESA, saya juga jadi relawan di Kader Edukatif Anti Narkoba, singkatannya keren. Kader Edukatif Anti Narkoba BNNP Jatim. Alhamdulillah diamanai menjadi ketua di tingkat provinsi. Alhamdulillah. Ini semua saya lakukan untuk meraih ridha Allah, beramal sebanyak-banyaknya. Kalau melihat amal para sahabat, jangankan para sahabat, tadi sempat diskusi dengan Ustadz Imron Thohir, bagaimana beliaunya memperjuangkan masjid ini yang awalnya dari musola. Saya rasa kok perjuangan saya masih kecil banget ya, masih harus banyak belajar dari para senior, bapak-bapak ataupun ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Saya mulai diskusi dan kajian kita hari ini. Saya sebut diskusi, bisa jadi Anda bisa memberitahu saya karena saya masih terlalu muda, mungkin umur masih sekitar 30-an ya, sehingga nanti bisa kita sharing bersama ya. Saya mulai dari surat Al-Imran ayat 110. Nah, bagi yang bawa Al-Quran bisa dibuka surat Al-Imran 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, saya ambil cuplikan ayat tersebut, Al-Imran 110. Ini sapaannya cukup mesra dari Zat yang Maha Agung yang kita sembah, yaitu Allah. Kuntum, kalian semua,
kalian semua. Ini yang disapa tentu adalah umat Islam, karena umat Islam lah yang membaca Al-Quran ini yang paling banyak, yang mempelajari Al-Quran. Kuntum, ini sapaan dalam bentuk kalimat kata ganti kedua, seperti halnya Allah ini berbicara dengan kita. Nah, ini Allah ngajak bicara dengan kita. Kuntum, kalian semua. Khaira ummatin, umat yang terbaik. Namanya umat yang terbaik tentu adalah umat yang nomor 1 di dunia. Dari segi pendidikan, pendidikannya kualitasnya paling baik dengan kemerataan pendidikan. Dari segi ekonomi, ekonominya terbaik. Dari segi yang lain pun yang terbaik. Ini dari Al-Quran, ya, Al-Quran. Kuntum khaira ummatin. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Umat yang terbaik. Ini dari Al-Quran. Yang memfirmankan adalah Allah. Benar apa enggak saat ini umat Islam menjadi umat yang terbaik? Fakta, kita bicara fakta, ya. Nah, kita coba lihat fakta saat ini, ya. Fakta saat ini. Berbagai permasalahan terjadi di umat Islam saat ini, ya. Nah, kapan hari itu ada kasus pembunuhan remaja. Sesama remaja ini membunuh, ya. Astagfirullah, tawuran, ada juga free sex, dan banyak lagi permasalahan, termasuk juga narkoba, pornografi, dan lain sebagainya. Ini melanda umat Islam. Seharusnya Indonesia dengan umat Islam yang terbesar, kalau merujuk pada ayat tadi, Indonesia menjadi negara yang terbaik. Lalu permasalahannya di mana ini, ya? Nah, sebelum lihat permasalahannya dan solusinya, kita lihat dulu masalah yang lebih luas lagi. Kalau tadi masih individu, pornografi dan lain sebagainya, ya, pertengkaran remaja, ada juga masalah yang lebih kompleks yang terjadi di umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Dalam bidang politik, ya, umat Islam terpecah belah menjadi banyak negara, terjajah dan tertindas. Setiap Ramadan ini langganan Palestina itu selalu didolimi oleh Israel. Begitupun dengan umat Islam di belahan bumi yang lain. Di Cina itu ada Uighur, ya, Irak dan lain sebagainya. Ini secara politik mengenaskan umat Islam saat ini. Lalu dari bidang ekonomi ini didominasi oleh kapitalisme global, kesenjangan dan kemiskinan yang merajalela. 1% penduduk, ya, dunia itu menguasai 99%. Ini hampir di tiap negara. Bahkan di mbahnya demokrasi di Amerika sana, ya, dengan ideologi kapitalismenya itu 99% kebanyakan orang-orangnya itu juga berusaha mendemo yang 1% tersebut. Artinya sistem ini ada yang salah, ya, ada yang salah. Ini dari bidang ekonomi. Dari bidang sosial ada kerusakan akhlak, hancurnya sendi-sendi rumah tangga. Misalkan betapa banyaknya kasus perceraian. Kasus perceraian. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga kita, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat mudah-mudahan ini orang-orang yang rumah tangganya baik-baik saja, ya, mawaddah warahmah. Tapi di luar sana banyak kasus perceraian, ya, menikah baru beberapa hari sudah cerai, seperti itu. Bahkan menikahnya itu by accident, karena sebelumnya itu sudah hamil duluan. Kalau mau beli rumah di DP boleh lah, ya, tapi pernikahan di DP dalam artian yang lain tentu nggak boleh. Seperti itu. Free sex dan lain sebagainya, luar biasa. Ini
permasalahan. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, ya, lahirnya generasi yang materialistis dan hedonis. Sedikit-dikit dihitung dari segi materinya, ya, pendidikan. Bahkan pendidikan yang sangat layak untuk saat ini kebanyakan dari segi SPP-nya ini sangat mahal. Saya pernah jadi salah satu guru di SMA yang cukup terkenal di Surabaya. Waktu itu gaji saya saja, gaji seorang guru itu hampir sama dengan SPP-nya. SPP murid satu murid. Saya diskusi dengan guru yang lain, wah sepertinya saya kalau sudah punya anak, waktu itu masih bujang, ya. Kalau saya sudah punya anak, saya nggak bisa nyekolahkan di sekolah yang saya ajar sendiri. Ya, SPP murid satu murid itu sama dengan gaji satu guru. Seperti itu. Wah, mahal sekali, ya. Ini juga permasalahan. Sehingga tidak semua pendidikan yang baik bisa dirasakan oleh semua masyarakat, semua kalangan masyarakat. Bidang iptek kita hanya menjadi konsumtif, ya, bukan produsen, ya. Lalu bidang hukum tidak adanya kepastian hukum. Di bidang budaya terseret arus budaya, westernisasi, ada fun, food, dan fashion, ya. Fun, kesenangan-kesenangan, misalkan, ya, sedang viralnya budaya Korea, ya, terutama Korea Selatan, ataupun budaya dari Amerika, Cina, dan lain sebagainya. Yang barusan datang ke Indonesia ini ada juga penyanyi terkenal, ya, yang datang ke Indonesia, tapi penyanyi itu terkenalnya juga selain sebagai penyanyi yang hebat, dia terkenal juga sebagai pendukung LGBT. Nah, seperti itu. Dan di Indonesia, masya Allah, ya, dilulukan oleh banyak remaja dan bahkan oleh sebagian pejabat-pejabat di Indonesia. Astagfirullah, kok segitunya, ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan. Lalu bidang agama, semakin kaburnya pemahaman tentang akidah. Pemahaman akidah yang benar ini makin tergerus dengan berbagai racun-racun akidah, ya. Ada banyak aliran-aliran sesat, ya, misalkan Syiah, lalu juga ada aliran sesat Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah, ya, tapi Ahmadiyah yang menganggap Syekh Ghulam Ahmad itu sebagai seorang nabi. Nah, ini jelas sesat dari segi akidahnya, beda dengan akidah Islam. Dan itu di Indonesia sebagian aliran-aliran sesat itu diperbolehkan. Nah, ini sebagian wajah umat Islam saat ini. Nah, nanti misalkan PPT-nya saya kirim di grupnya masjid sini, insya Allah kalau bisa saya kirimkan. Ini PPT-nya insya Allah bagus, tapi tadi konektornya nggak sesuai, ya. Dari permasalahan yang banyak itu, ini menunjukkan urgensinya kita atau pentingnya kita mencari solusi yang benar. Solusi yang benar. Supaya berbagai permasalahan itu bisa selesai. Karena banyaknya permasalahan. Jangan sampai kita kepentok, mohon maaf, naudzubillah. Jangan sampai kepentok anak kita, naudzubillah, atau orang lain deh, ya, anaknya orang lain itu kena narkoba, hamil, dan lain sebagainya. Baru sadar, iya ternyata penting ini ngaji, ya, menambah ilmu. Pentingnya untuk mencari solusi ini bersama, dan pentingnya juga bekerja bersama. Untuk mempermudah pemahaman ini dan mencari solusinya, saya singkat solusinya ini dengan sesuatu yang kita senangi. Nah, tips sukses mulia dunia akhirat saya singkat dengan duit. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Duit. Tahu duit, ya? Nah, yang suka duit angkat tangan. Nah, semuanya suka, ya. Nah, insya Allah dengan materi ini seharusnya suka dan mudah diingat. Saya ini selalu memberi singkatan-singkatan yang mudah supaya mudah diingat. Duit. Maksudnya apa? Mungkin duit versi yang lain singkatannya juga ada. Saya pernah googling, ternyata sudah ada yang buat singkatan duit, ya. Nah, disingkat oleh, ketika saya googling di internet itu duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal.
saya ubah, saya modifikasi. Salah satu tips sukses itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati orang-orang yang sudah sukses. Nah, kita tiru bagaimana jalannya dia supaya sukses, dan kita modifikasi ya supaya kita bisa lebih sukses lagi, lebih berkah lagi. Nah, saya singkat, duit itu singkatannya saya ubah sedikit aja yang saya ubah. D-nya itu tetap doa. Doa. U tetap usaha. I kenapa harus ikhtiar? Usaha itu sama dengan ikhtiar, sehingga saya ubah bukan ikhtiar tapi Islam. Islam. Jadi doa, usaha, Islam, T-nya ini tawakal. Sedikit aja perubahannya. Tapi nanti penjelasannya yang lebih banyak ya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Sudah hafal? Nah, ini tidak sekedar dihafalkan, nanti kita coba praktek. Jadi inspirasi perubahan hari ini bukan hanya menginspirasi kita untuk berubah menjadi lebih baik, bukan hanya minds glowing yang kelihatan, wih kok cerdas banget. Nah, bukan hanya itu, tapi lebih ke prakteknya juga. Jadi kita mengkaji Islam itu tujuan utama itu bisa kita praktekkan. Bukan untuk, saya sudah banyak ilmunya, buat sombong-sombongan, tidak ya. Buat hebat-hebatan juga tidak. Tapi supaya kita praktekkan. Nah, supaya kita praktekkan. Oke, rinciannya bagaimana? D-nya ini doa. Ad-du'a'u muhul ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Tapi tidak semua sholat juga artinya ibadah. Sholat itu juga artinya doa. Tapi tidak semua doa itu sholat. Nah, ini perlunya kita pahami makna lafadz dan juga makna tasri'i. Sholat artinya doa, ya. Tapi tidak semua doa itu sholat. Nah, kalau makna tasri'i sholat, makna yang syar'i dari sholat itu adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan, oh subhanallah, cerdas ini ya, diakhiri dengan salam. Itu baru kategori sholat. Nah, definisi dari sholat. Bisa dibuka surat Al-Ghafir, surat yang ke-40 ayat ke-60. Saya baca terjemahannya karena ini materinya lumayan banyak ya. Dan Tuhanmu berfirman, Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Berdoa kepada Allah. Nah, terserah kebutuhannya apa, monggo jenengan berdoa kepada Allah. Niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ini pentingnya kita berdoa supaya oleh Allah diperkenankan. Tapi kalaupun kita berdoa ternyata tidak diperkenankan, ya, dulu waktu saya SMA itu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi seorang dokter. Saya berusaha keras untuk menjadi seorang dokter, yaitu tiap hari saya belajar 6 jam, mulai ba'da maghrib sampai jam 12 malam untuk mencapai cita-cita saya menjadi seorang dokter. Tapi alhamdulillah saya tidak jadi seorang dokter ya. Nah, berarti tidak diperkenankan untuk jadi seorang dokter. Nah, kalaupun jadi seorang dokter ternyata yang lebih baik itu saya bukan jadi seorang dokter. Waktu saya mohon maaf cerita, saya waktu kecil mau sunat, lihat darahnya orang lain yang disunat itu saya semaput. Nah, apalagi nanti kalau jadi dokter beneran. Nah, mungkin yang lebih baik itu saya tidak menjadi seorang dokter. Nah, alhamdulillah bukan jadi seorang dokter tapi seorang dosen ya, sama-sama dodonya ya, dokter dosen, hampir mirip ya. Alhamdulillah. Jadi husnudon kepada Allah. Mungkin dokter itu baik bagi yang lain, belum tentu baik bagi saya. Husnudon.
Husnudzon ya. Oke, tips yang kedua ini berdoa. Kalau ada orang itu yang tidak mau berdoa, ini disebutkan di sini, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, berarti dia orang yang sombong. Sepertinya dengan usahanya, dengan kerja kerasnya, dia bisa mencapai segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan orang yang sombong. Kalau kita minta kepada orang, pada orang nih, kebanyakan orang itu agak riskan, sering dimintain tolong dan sebagainya. Tapi kalau Allah, kita sering minta kepada Allah, Allah justru malah suka, malah senang. Nah, jadi kalau kita misalkan sudah berdoa berkali-kali, ternyata kok sepertinya belum dikabulkan, kita husnudzon. Alhamdulillah, kapan hari saya berdoa supaya keterima di satu universitas, saya mau daftar S3 di daerah Taiwan sana. Ternyata nggak diterima. Saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya nggak diterima di sana. Pasti ada rencana yang lebih baik, saya tidak diterima di sana. Mungkin di universitas yang lain, yang itu baik bagi agama saya dan penghidupan saya. Jadi mari kita berdoa. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, lalu sebesar apapun modal yang kita miliki, dan sekeras apapun usaha kita, jika Allah tidak mengizinkan kita untuk sukses, maka sukses tidak akan pernah datang. Nah, ini pentingnya doa. Doa adalah rahasia sukses yang pertama. Berdoa ini tidak berarti meninggalkan usaha, tidak. Ya, tidak berarti meninggalkan usaha dengan menjalani kaidah kausalitas atau sebab akibat. Usaha ini menjalankan sebab akibat. Melainkan doa itu harus senantiasa menyertai setiap usaha dengan tetap menjalankan kaidah kausalitas. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan sunnatullah. Nah, sunnatullahnya kalau pingin pintar, belajar. Saya dulu, dalam tanda kutip agak balas dendam. Saya tidak keterima di SMA 6 Surabaya, nggak diterima saya. Ya. Dulu SMA 5 Surabaya. Dulu nilai saya itu sepertinya cukup, tapi ternyata nggak diterima. Berarti SMA 5 tidak pantas untuk saya. Ada yang lebih baik bagi saya. Saya husnudzonnya seperti itu. Berarti ketika SMA saya buktikan saya bisa lebih baik walaupun tidak di SMA yang terbaik. Sehingga saya coba kausalitas supaya menjadi terbaik. Saya belajar sampai 6 jam. Nah, ini usaha ya. Sehingga berdoa saja ini tidak cukup untuk membuat kita sukses mulia, tidak cukup. Maka perlu tips sukses yang kedua, yaitu usaha. Nah, usaha. Apa dalilnya butuh usaha? Bisa dilihat di surat An-Najm ayat ke-39. Ini dalilnya. Setiap yang saya beritahukan ini ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita pingin pintar, belajar. Ya, kalau kita pingin rizkinya lebih banyak, ya bekerja keras. Kalau kita pingin menikah, ya cari jodoh. Tentu cari jodoh yang Islami, secara Islami. Nah, ini berusaha, ya, berusaha. Sesungguhnya Allah itu suka, senang, ya, kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah, bersusah payah, bapak-bapak, gitu ya, bersusah payah mencari nafkah. Ini kan wajib kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, ini hukumnya apa? Mencari nafkah. Kalau bapak-bapak wajib. Kalau ibu-ibu mencari nafkah hukumnya? Oh, enggak wajib ya. Nah, hukumnya mubah, boleh, ya, selama dibolehkan oleh suami. Nah, oleh suami. Loh, kok gak sunnah, Ustaz?
Kalau jenengan sedekahkan hasil kerjanya itu sunnah, menyedekahkan untuk keluarga. Ternyata kok suami saya ini agak kesulitan ini memenuhi kewajiban rumah tangga ini. Oke, saya tak coba kerja, tapi izin dulu ke suami. Kalau suaminya membolehkan, ya berarti boleh. Nah, kalau nggak melarang, ya berarti nggak boleh. Ya, sudahlah istriku, cukup saya aja ya bekerja. Jenengan ngurusi rumah tangga ini sudah merupakan pekerjaan yang berat, betul ya? Saya baru merasakan itu ketika anak saya masuk rumah sakit, istri saya nemeni di rumah sakit, saya bagian masak di rumah, ngepel dan sebagainya. Berat banget ya. Nah, jadi istri itu berat ya. Nah, saya sangat bersyukur istri saya, alhamdulillah kerjanya di rumah saya ya. Nah, kerjanya di rumah saya untuk anak-anak saya. Jadi bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Menjadi mujahid ini suatu keutamaan. Ini salah satu cita-cita saya ini menjadi seorang mujahid ya. Ketika waktunya tiba ya, dibutuhkan, nah, ini insya Allah siap menjadi mujahid. Tapi ada keutamaan yang mudah ini. Mudah ya. Dengan bekerja keras, keutamaannya pahalanya seperti seorang mujahid. Ada banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan dengan mudah. Misalkan, kalau sholat sunnah semalaman, sulit apa enggak? Sholat sunnah semalaman, mulai dari ba'da maghrib sampai subuh, sulit? Sulit. Tapi ada yang mudah dengan pahala yang sama. Nah, insya Allah bapak-bapak atau ibu-ibu sudah tahu. Sholat apa itu? Yang pahalanya sama? Sholat subuh berjamaah. Itu sama pahalanya dengan sholat sunnah semalaman. Subhanallah. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah atau sholat sunnah setengah malam. Nah, setengah malam itu pahalanya sama dengan sholat isya berjamaah. Nah, enak kan? Tapi jangan sampai berpikir gini, wah saya sudah sholat subuh berjamaah, berarti saya nggak sholat malam. Aduh, ini bukan pejuang berarti ya, bukan pejuang. Kita berjuang untuk mendapatkan sholat semalaman plus sholat malam ya kita lakukan, kan gitu. Kita kan memperbanyak amal kebaikan, amal solih yang kita perbanyak ini, supaya kita supaya pantas masuk surga Allah, supaya pantas cita-cita saya itu bersanding nanti bertemu dengan Rasulullah. Jadi misalkan ketika saya malas beribadah, saya teringat katanya pengen ketemu Rasulullah, tapi kok malas beribadah. Aduh, ini gak sesuai dengan cita-cita ya. Katanya pengen masuk surga, tapi kok melakukan maksiat. Aduh, jangan sampai ya. Nah, jangan sampai. Oke, berusahalah dengan menjalani sunnatullah, kaidah kausalitas. Kaidah kausalitas pun ini diciptakan oleh Allah. Nah, ini maha adil Allah. Baik itu muslim ataupun non muslim, kalau dia berusaha, dia akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Nah, karena itu ada sifat Allah di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih. Nah, maha pengasih Allah itu tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga orang non muslim. Nah, maha pengasih, tapi rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah itu hanya untuk orang-orang Islam yang bertakwa. Nah, kalau ingin kita disayang oleh Allah, mari kita jadi orang Islam yang bertakwa. Oke, jadi jika kita ingin sukses dunia akhirat, ya, maka kita seharusnya berusaha dengan 4 as. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Saya singkat, 4 as. 4 as. Oh, ini singkatan lain lagi nih. Apalagi? Nah, usaha yang optimal itu 4 as. As yang pertama ikhlas. Nah, belakangnya as ya, belakangnya. Nah, ikhlas. Lalu
keras. Nah, kita kerja keras, kerja ikhlas. Lalu as yang ketiga, kerja cerdas. Cerdas. Dan yang keempat itu adalah tuntas. Ya, kerjakan sampai selesai. Ya. 4 as tadi, ikhlas, keras, cerdas, dan tuntas. Nah, seperti itu. Ikhlas, ya. Nah, datang ke kajian ini ikhlas, pingin mengharapkan ridho Allah, pingin menambah ilmu, ya. Ternyata nanti bonus, ada jajan dan sebagainya, itu bonus, ya. Nah, kok nggak ada, berarti ya nggak apa-apa juga, kan gitu. Nah, nggak apa-apa juga. Lalu kerja keras, kerja keras. Misalkan, waduh, kajian di sini hanya sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Wah, saya tak ikut kajian yang lain. Nah, ini berusaha cari terus. Ternyata banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Nah, sampai sekarang pun saya masih terus ngaji kepada para ustadz, ya. Baik itu kajian umum yang seperti ini ataupun kajian khusus. Nah, kajian khusus hanya maksimal 5 orang, 2 jam. Nah, itu saya ikuti tiap pekan untuk terus menambah ilmu. Keras, kerja keras. Lalu ada lagi kerja cerdas, ya. Kerja cerdas. Misalkan, waduh, saya sudah capek nih, misalkan ya, di tengah kecapean kita, saya masih pingin menghafalkan Al-Quran. Sambil rebahan saya menyetel MP3 murotal. Murotal. Kalau ada yang pingin file MP3 murotal 30 juz dari berbagai syekh, bisa nanti WA saya, gratis, nanti dapat gratis, ya. Seperti itu. Saya hanya pingin amal yang sebanyak-banyaknya, ya. Kalau jenengan gunakan itu, insya Allah saya juga dapat pahala. Kerja cerdas. Lalu tuntas sampai selesai. Nah, selesainya belajar itu kapan? Sampai Allah menjemput kita sampai mati, kan itu. Nah, baru kita selesai belajar. Oke. Jadi insya Allah dengan melakukan doa dan usaha yang optimal, maka kita akan sukses, ya. Tapi apakah kesuksesan tersebut mendapatkan ridho dan berkah dari Allah? Ini pertanyaan besarnya. Ketika kita sudah berdoa dan berusaha, apakah kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah? Jawabannya belum tentu. Oleh karena itu perlu tips yang ketiga. Tadi apa? Tips yang ketiga? Duit. I-nya apa? Islam. Nah, kalau pingin ridho dan berkah dari Allah, gunakan Islam. Maksudnya bagaimana? Nah, saya kutip surat Al-Baqarah 208, surat yang kedua. Bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Ini seruan kepada orang-orang yang beriman, ya. Kalau belum beriman, beriman dulu, ya, gitu ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Islam kafah. Nah, kalau boleh gunakan istilah yang benar, Islam yang benar itu bagaimana? Ya Islam kafah. Islam yang secara keseluruhan. Nah, saya singkat lagi, Islam yang benar itu bagaimana? Asik. Maksudnya apa? Akidah, syariah, Islam, kafah. Ini baru benar. Akidahnya, akidah Islam. Akidah ini kepercayaan. Nah, kalau dari segi kata, akoda itu seperti mengikat, atau akidah itu ikatan. Nah, ini yang mengikat pemikiran, perasaan, dan perbuatan kita itu dengan akidah. Ya. Akidahnya Islam kafah. Syariatnya, syariat ini aturan. Syariatnya pun syariat Islam kafah. Nah, seperti itu. Ini dalilnya ada, surat Al-Baqarah 208. Mohon maaf yang pakai istilah yang lain, misalkan ya,
Islam liberal, nggak ada dalilnya. Anda cari di Al-Quran Islam liberal, nggak ada dalilnya, ya. Atau yang baru-baru ini, mohon maaf, Islam Nusantara. Coba cari Islam Nusantara di Al-Quran, saya yakin nggak ada dalilnya. Kalau Islam kafah ada, kalau saya pakai dalil aja, lebih aman. Islam kafah, ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Loh, langkah-langkah setan itu yang bagaimana? Gampang. Bukankah sebelumnya itu disuruh masuk Islam secara kafah? Berarti langkah-langkah setan ini yang berusaha menjauhkan dari Islam yang kafah. Jadi Al-Quran itu enak, mudah dipahami, ya. Jadi janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Dan langkah-langkahnya ini banyak, ya. Karena itu disebut dengan langkah-langkah setan, ya. Banyak cara orang ataupun setan yang berusaha menjauhkan Islam, menjauhkan orang muslim dari Islam kafah. Ingat, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ingat, setan ini musuh yang nyata. Kita harus tahu dulu siapa musuh kita. Orang muslim walaupun itu beda pendapat dengan kita, itu bukan musuh, itu saudara. Ya. Kalau memang pendapatnya nggak benar dan kita tahu yang benar, didiskusikan baik-baik. Ya. Kalau memang nggak bisa didiskusikan baik-baik, ya sudah, ya apa lagi? Ya. Saya pernah berusaha dakwah. Saya kunjungi misalkan ketua takmir masjid satu, yang lainnya dan sebagainya. Pernah saya kunjungi, ternyata anaknya ini lulusan Al-Azhar, ya. Anaknya lulusan Al-Azhar, Masya Allah, ya. Dia tanggapannya nggak baik dengan dakwah Islam ini. Nah, nggak baik. Saya sampai dihina-hina dan sebagainya. Kamu ini siapa? Saya ini lulusan Al-Azhar. Kalau saya kan lulusan UNESA, S2-nya ITS, itu pun di bidang kimia. Tapi saya belajar agama terus. Salah satu orang yang tertutup dari ilmu itu sombong. Dia sudah merasa ilmunya banyak, dia nggak mau belajar lagi, sombong. Ya, sehingga saya ketika di sana dia merasa sudah ilmunya banyak. Saya coba, kalau memang ilmunya banyak, saya tak nyantri, gampangannya gitu. Ya, saya tak nyantri ke beliaunya. Tapi dia sombong sekali. Sampai-sampai anak saya itu, Abi ayo pulang. Dia omongannya sudah agak terlalu enak, gitu ya. Ya sudah. Kalau seperti itu ya sudah, saya dalam tanda kutip diusir, ya saya tak ganti dakwah ke yang lain, ya. Masih banyak yang bisa kita dakwahi. Nah, jangan sampai sombong. Ini penting. Ilmu itu akan tertutup ketika kita sombong. Oke, ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah tidak cukup bagi kita hanya dengan beragama Islam. Nggak cukup hanya beragama Islam. KTP-nya agama Islam, nggak cukup. Tanpa melaksanakan aturannya yang dilandasi dengan akidah Islam. Jadi supaya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan Islam, maka kita harus berilmu. Nah, jadi I-nya itu Islam, bisa ditambahi juga ilmu. Islam yang disertai dengan ilmu. Nah, ini perlunya ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Pokoknya yang benar itu seperti ini, gitu. Mana dalilnya? Nggak tahu, pokoknya benar. Aduh, nah ini susah itu, ya. Susah. Saya takutkan nanti ketika di akhirat kelak, loh mana ini pahala saya kok nggak ada? Apa ya kamu beribadah tidak dengan berilmu? Contoh, ya. Sholat maghrib, insya Allah sudah tahu semua. Berapa rakaat? 3 rakaat. Ada orang itu, ya, misalkan, mohon maaf, Pak Samsul, ya, saya jadikan contoh. Pak Samsul sholat 3 rakaat. Lalu temennya, loh Pak Samsul ini gimana nih? Sholat kok nggak semangat? Loh kenapa? Seperti saya nih loh, sholat maghrib ini saya sangat semangat ini, 5 rakaat. Nah semangat nih, 5
rakaat saya ikhlas karena Allah sampai melakukan 5 rakaat. Kalau Isya saya bisa sampai 10 rakaat. Kira-kira diterima? Kita harus tahu syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu 2, ikhlas dan benar. Benar ini sesuai dengan Islam, sehingga kita harus tahu ilmunya. Seperti itu, ya. Oke, Islam, ya. Keutamaan ilmu salah satunya, ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, bukan hanya sebagian kebaikan, tapi seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Supaya kita paham agama, kita sering ikut kajian ilmu. Supaya lebih paham lagi, kita sebarkan ilmu itu. Kita sebarkan. Saya sebelum ngisi kajian ini, saya buat materi ini sekitar jam 3 malam. Ternyata nggak bisa ditayangkan, nggak apa-apa, ya. Nanti jenengan boleh gunakan PPT ini. Saya senang, ya. Jenengan gunakan PPT ini, ngisi pengajian di tempat yang lain. Subhanallah, saya senang. Anda ubah jadi nama jenengan pun saya nggak masalah. Toh saya hanya ngutip dari Al-Quran dan hadis, ya. Saya nggak khawatir misalkan, nanti kalau PPT ini digunakan lalu yang diundang bukan jenengan, Ustadz. Ya nggak apa-apa juga. Rizki itu sudah ada yang ngatur, kan itu. Sudah ada yang ngatur. Tenang aja, ya. Oke. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Seperti tadi orang yang semangat tadi, maghrib sampai 5 rakaat, walaupun ikhlas, tetap amal itu tidak diterima karena tidak berilmu. Ini gampangannya seperti itu. Saya takutkan ada banyak aturan Islam, akidah Islam yang belum kita ketahui. Ini yang saya takutkan. Pentingnya kita terus belajar kepada siapapun, kecuali jelas-jelas sesat, ya jangan diikuti. Ini jelas sesat, ya, jelas dia. Ini ada nabi baru ini. Siapa itu? Saya. Wah, ini jelas sesat ini, ya. Kalau kamu ingin masuk surga, tinggal bayar ke saya. Wah, jelas sesat ya. Atau yang kemarin viral itu sholat Idul Fitri atau apa? Iya, Idul Fitri itu, ya. Ini jamaah laki dan perempuan, ya, jadi satu shop. Nah, jelas-jelas sesat, ya. Jangan sampai anak Anda dipondokkan di pondok itu, kan gitu. Madhabnya aja nggak jelas. Madhabnya, mohon maaf, madhab Soekarno. Ini jelas sesat. Madhab itu, astagfirullah, madhab Soekarno. Memang Presiden Soekarno itu pernah buat kitab fikih apa kok jadi madhabnya madhab Soekarno, ya. Ini jelas sesat, ya. Supaya Anda tidak keliru, maka saya harus berani mengatakan itu sesat, ya. Jangan diikuti, ya. Jangan diikuti. Jadi keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah. Sebaik-baik agama kalian adalah waro. Hadis riwayat At-Tabrani, ya. Jadi aturan Islam ini adalah aturan hidup yang paling sempurna. Akidah Islam ini adalah akidah yang paling sempurna dan benar. Ini yang penting. Sempurna dan benar. Mencakup berbagai hal. Mulai dari bangun tidur. Ada doanya, kan? Kalau lupa bisa tanya ke anaknya, ya. Biasanya anak-anak kecil itu disuruh hafalan, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi pun ada doanya. Betul, ya? Sampai tidur lagi. Bahkan kalau tidur tadi kan masih individu, ya. Bahkan sampai membangun suatu negara. Islam ada aturannya apa enggak? Bangun negara ini ada. Bahkan membangun yang lebih tinggi, lebih besar, membangun peradaban dunia. Ini ada aturannya. Ada aturan. Misalkan kita berada di suatu negara, kalau negara saat ini ya kondisinya seperti ini. Misalkan kita di suatu negara yang lain, sudah sejahtera, ya, mudah kita dapatkan berbagai fasilitas bahkan gratis, tapi tidak menggunakan aturan Islam dan akidah Islam, itu malah melenakan.
ya. Sepertinya sepertinya ini sudah benar ini ya. Tapi itu melenakan. Misalkan ya, rumah sudah disediakan ya. Bahkan kalau Anda belum menikah dan ingin melakukan suatu hubungan suami istri, pelacur juga ada ya. Uang sudah banyak, mudah kan? Nah, ini malah melenakan. Ngapain menikah? Gunakan aturan Islam. Ini malah membuat sengsara ya. Ini melenakan nanti. Jadi supaya sukses mulia, tidak hanya sukses saja, tapi mulia, gunakan aturan Islam ya. Tentu tidak cukup dijelaskan melalui kajian yang hanya sekitar 1 jam ini. Oleh karena itu ikuti kajian Islam secara rutin. Kalau saya buat kajian itu kajian tahsin plus hafalan Al-Quran dan juga kajian Islam. Itu 2 jam setiap pekan, gratis ya, gratis. Karena cita-cita saya tinggi ya. Tingginya cita-cita itu bisa dilihat misalkan ketika jenengan tanya kepada seorang tukang, "Loh kok tukang?" Seorang tukang ya, "Bapak sedang bangun apa?" Misalkan, "Oh, saya sedang nata tembok ini, nata bata ini untuk jadi tembok." Ke tukang yang lain, "Bapak sedang apa?" "Saya sedang membangun rumah." Nah, berarti lebih tinggi lagi. Tidak hanya tembok saja tapi rumah. Ke tukang yang lain, "Saya sedang membangun istana." Nah, tentu perlu usaha yang lebih besar lagi. Nah, begitupun ketika ditanya kepada seorang ustadz, di sini mau ngapain? Ngisi pengajian. Nah, ngisi pengajian untuk apa? Supaya pribadinya jadi baik. Beda lagi ketika ditanya kepada ustadz yang lain, "Ustadz sedang apa?" "Saya sedang ini membentuk masyarakat yang lebih baik dengan Islam." Ada lagi ustadz yang lain, "Ustadz sedang apa?" "Saya sedang membangun peradaban dunia yang dilandasi dengan akidah Islam dan aturan Islam." Nah, ini beda-beda ya. Nah, makin tinggi cita-citanya, usahanya juga harus makin keras. Oke, Islam ya. Lalu Islam kafah yang paling mudah itu saya permudah dengan perumpamaan seperti halnya pohon. Sudah sering melihat pohon ya? Pohon itu ada akarnya, akar itu bisa diumpamakan dengan akidah Islam, yaitu kepercayaan, keimanan. Nah, ini akarnya. Ada rukun iman, ya. Lalu ada batang-batangnya. Batang-batang ini sebagaimana syariat Islam. Ada syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, ya. Ada juga syariat Islam, kalau ini sering di pengajian-pengajian banyak dibahas ya. Ada syariat Islam yang membahas hubungan manusia dengan dirinya sendiri, makanan, minuman, termasuk juga akhlak. Dan yang ketiga dan benar jarang. Ini yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam, dan berbagai sistem-sistem yang lain. Islam ini lengkap, sudah diatur, dan ini jarang dibahas. Padahal ini juga ajaran Islam. Nah, ya. Tadi ada batang, ada juga buahnya. Tiap aturan itu nanti ada buahnya masing-masing, ya. Ada buahnya masing-masing. Tentu buah yang paling kita harapkan ini adalah ridho dari Allah. Percuma kita jadi orang yang kaya raya, tapi Allah nggak ridho. Enak apa enggak? Kita kaya raya, ya, punya istri yang sangat cantik, atau bagi perempuan ganteng, kaya, ya, mobil dan semua fasilitas yang kita inginkan terpenuhi, tapi Allah nggak ridho, ya. Maka itu jadi percuma, ya. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan aturan Islam dan syariat Islam? Karena Anda bisa lihat di surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu
dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, jadi Islam ini sudah cukup lah, sudah sempurna. Kita kalau dalam masalah kehidupan, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bukan hal yang teknis banget, ya. Kalau teknis dengan sains dan teknologi, kalau masalah kehidupan parenting kah, anak yang nakal dan bagaimana, masalah kehidupan bernegara pun, ya, ini bisa dengan menggunakan Islam karena Islam sudah sempurna. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil kesuksesan yang optimal disertai ridha Allah, melebihi hasil dari usaha yang kita lakukan, maka kita perlu tips sukses yang keempat, yaitu tawakal. Banyak yang keliru tentang tawakal. Ya, banyak yang keliru tentang tawakal. Ini waktunya kurang 5 menit, ya. Tawakal yang benar bagaimana? Insya Allah akan kita bahas kalau diundang lagi, ya, di pertemuan yang selanjutnya. Karena masih banyak yang harus kita bahas. Tadi itu ya, aturan Islam itu ada yang hubungan dirinya dengan Allah, ya. Insya Allah sudah dibahas oleh para ustadz di sini. Mungkin saya nggak mau bahas masalah itu karena sudah dibahas, ya. Masalah manusia dengan dirinya sendiri, makanan, minuman, dan juga adab juga banyak dibahas. Masalah yang ketiga ini jarang dibahas. Ada juga yang jarang dibahas lainnya yang berkaitan dengan jenis dosa. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan kita telah banyak dosa yang kita lakukan ini karena nggak paham berbagai jenis dosa ini juga ada. Nah, sisa waktu mungkin saya berikan dalam bentuk tanya jawab. Nah, monggo silakan bertanya ataupun Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kayak Kristen Muhammadiyah itu. Oke. Saya sudah berusaha mencari supaya tidak termakan hoak, ya. Nah, Kristen Muhammadiyah itu bukan berarti orang Muhammadiyah yang beragama Kristen, bukan demikian. Tapi orang Kristen yang sekolah di Universitas Muhammadiyah. Nah, ini banyak di daerah Irian Jaya itu ada Universitas Muhammadiyah. Nah, tapi kebanyakan mahasiswanya itu orang Kristen. Bagus, ya. Kalau bisa jadi lahan dakwah. Nah, bagus. Muhammadiyah ini konon katanya ini organisasi yang paling kaya, organisasi Islam yang paling kaya sedunia, ya. Nah, saya sendiri belum ngecek berapa kekayaannya dan ngapain juga. Saya percaya aja yang universitasnya, lalu rumah sakitnya, berbagai badan amalnya, nah, seperti itu. Alhamdulillah, seperti itu. Oke. Ada lagi? Monggo silakan bertanya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Monggo, Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat itu filosofia, itu dari segi bahasanya itu cinta kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan. Dilandasi dengan keraguan. Nah, kalau berfilsafat itu dilandasi dengan keraguan, bahkan meragukan juga kepercayaan. Nanti tergantung diajar filsafat apa. Ini harus hati-hati. Filsafat ini buahnya, ya. Kenapa saya tertarik menjadi dosen filsafat? Saya ngajukan diri jadi dosen filsafat, ya, di universitas saya. Karena saya takutkan mahasiswa saya terpengaruh filsafat yang tidak Islami. Nah, tidak Islami. Jadi bagaimana ini mendudukkan antara filsafat dengan Islam? Kalau saya, semuanya itu yang paling tinggi ini adalah ilmu dari Allah. Filsafat ini hanya bagian kecil saja dari ilmu Allah. Lebih khusus lagi, filsafat ini lebih ke
bagaimana berpikir tentang berpikir yang benar, cara berpikir yang benar. Nah, misalkan ya, berpikir tentang Islam. Ini pertanyaan yang sangat fundamental, apakah Islam itu agama yang benar? Ini ditanyakan dalam filsafat. Nah, sejak saya SMA, saya suka berpikir SMA ya. Saya SMA itu berpikir, apa benar Islam ini benar? Tapi saya masih melakukan amal ibadah, sholat, puasa. Ya, saya orang Madura. Kalau saya nggak melakukan itu, waduh, dipukuli saya sama orang tua saya. Ya, saya masih sholat dan sebagainya. Ya, tapi saya berpikir, apakah Islam ini agama yang benar? Sehingga alhamdulillah Allah menjawabnya melalui diskusi antar umat beragama. Waktu itu tahun 98 terjadi krisis, ya, sehingga ada diskusi antar umat beragama. Saya bisa bertanya kepada para pendeta, biksu dan lain sebagainya tentang agama mereka. Saya tertarik dengan agama mereka. Apakah benar? Nah, pembahasan tentang itu pembahasan yang mungkin agak tabu, tapi itu di filsafat dibahas. Nah, apakah misalkan tadi kepercayaan kita ini benar apa enggak? Nah, ini juga dibahas. Dan setelah saya dalami dan sebagainya, ini tentu nggak cukup ya, misalkan membahas apakah Islam itu agama yang benar dengan hanya sekali pertemuan gitu, nggak cukup, karena pembahasannya harus mendalam. Ya, adik saya aja yang lulusan pondok pesantren, ketika diajak diskusi oleh orang Nasrani, saya sebut, ya, apa benar nabimu ini selamat? Wah, pertanyaannya agak kurang ajar gitu. Apa benar Nabi Muhammad itu selamat? Faktanya Nabi Muhammad itu menyuruh umatnya untuk bersolawat. Diberitahu artinya. Solawat itu kan doa keselamatan untuk Nabi Muhammad. Wah, masuk akal juga kan itu. Masuk akal. Wong nabimu aja minta didoakan untuk selamat, apalagi umatnya belum tentu selamat. Wong nabinya aja belum tentu selamat karena dimintai doa untuk selamat. Masuk aja agama Nasrani. Nah, itu tujuannya. Kenapa? Ya, kalau di Nasrani jelasnya apa? Isa itu juru selamat, kayak juru kunci ya, singgawa kunci, juru selamat ya. Jadi semua pengikut Nasrani dijamin masuk surga, masuk selamat, dijamin selamat. Islam apakah dijamin semuanya masuk surga langsung? Tidak ya. Kalau Anda baca surat Al-Qari'ah ya, kita baru masuk surga itu kalau amal kebaikan kita itu lebih banyak. Nah, katanya orang Nasrani lebih enak masuk Nasrani, pasti selamat. Adik saya yang lulusan pondok pesantren, saya bukan pondok pesantren. Saya pondok pesantren kilat, pondok Ramadan. Nah, tapi sampai sekarang saya masih belajar agama. Ya. Sedangkan yang lulusan pondok pesantren itu saudara saya sepertinya sudah gak belajar agama lagi. Ya. Mungkin sudah cukup ilmunya, mungkin. Ya. Sehingga saya jawab, Dek, kamu tanya balik aja. Kok dia enak-enaknya nuduh-nuduh seperti ini. Kamu tanya balik aja. Tanya balik gimana, Mas? Ya, tanya balik. Apakah benar Isa itu selamat? Nah, kan gitu. Tanya balik, benarkah Isa itu selamat? Fakta, karena kebenaran ilmiah itu didasarkan pada fakta. Faktanya Isa itu disalib nih, dipaku ya, dipaku. Itu selamatkah? Digitukan itu selamat mau enggak saya gitu kan? Pasti logika menunjukkan itu enggak selamat. Cari juga di kitab suci mereka, itu saja Isa itu masih minta pertolongan pada Tuhan Allah, kan itu, supaya diselamatkan. Bagaimana dia bisa jadi juru selamat, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa? Saya gitu kan ke adik saya. Kenapa saya bisa jawab gitu? Berpikir dan sering berpikir. Nah, suka berpikir. Nah, karena itu dalam kajian ini saya sangat sarankan berpikir. Kalau nggak tahu tanya, jangan sungkan-sungkan. Ternyata waktunya habis, bisa tanya ke ustadznya, Ustadz nomornya sampean berapa? Saya tak
diskusi WA atau diskusi ikut pengajian sampean, siap. Nah, gitu. Saya diundang ke tempat sampean gitu misalkan, gak dibayar pun siap, ya. Insya Allah siap. Rizki itu di tangan Allah, kan gitu ya. Nah, insya Allah demikian. Oke, ada lagi? Nah, mungkin untuk sementara kita cukupkan dulu ya. Masih banyak yang harus kita bahas, iya. Karena itu mudah-mudahan umur kita panjang ya. Walaupun tidak terlalu panjang ya, mulai sekarang semangatnya ngaji dan nyebarkan ilmu penting, nyebarkan ilmu. Yang mohon maaf, yang jauh lebih gak tahu daripada kita itu banyak, minimal anak kecil kan gitu ya. Nah, karena itu saya buat pengajian itu mulai dari SD, ada juga anak kuliahan, ada juga bapak-bapak umur 40-an, ada juga kakek-kakek. Nah, gitu ya. Jadi saya buat per level seperti itu ya, supaya nggak malu. Ya, kalau anak SD saya kumpulkan dengan kakek-kakek, malu. Nah, kan gitu. Oke, demikian dari saya. Saya Sami, manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kalau ada sesuatu yang saya sampaikan benar, itu karena saya ngutip dari Al-Quran dan hadis. Jadi ikuti kebenaran yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah, tolong saya diingatkan. Sungguh saya akan sangat senang ketika diingatkan. Demikian saya akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.